peptida antimikroba. Jadi ini kaitannya dengan antimikroba. Jadi kalau ada contohnya mungkin entomopatogen ya yang menyerang serangga, itu bagaimana mekanismenya itu bisa terkait dengan AMP ya, antimikrobial peptide ya. Dan dikenal yang istilahnya dikenal secara kolektif sebagai humoral, imunitas bawaan humoral. Dan dimediasi oleh suatu protein plasma yang terlarut ya, atau suatu badan lemak ya. Ini contohnya kalau di hati mamalia ya. Kemudian akumulasi data penelitian terbaru ya dari serangga, terutama yang terinfeksi oleh bakteri, jamur, parasit atau virus patogen, ini juga secara khusus akan menimbulkan suatu respon imun bawaan ya. Jadi kita bisa mempelajari kaitannya dengan mikroorganisme atau istilahnya entomopatogen ya. Bagaimana mekanisme serangga ketika terserang oleh entomopatogen. Baik itu tadi ya jamur, parasit, bakteri ya, ataupun virus ya, atau juga parasit ya. Sehingga akan memberikan istilahnya informasi yang cukup kuat ya, bahwa serangga bisa digunakan sebagai sistem model ketika kita mempelajari terkait dengan imunitas bawaan secara keseluruhan untuk kelompok besarnya yaitu invertebrata ya. Jadi binatang yang tidak memiliki tulang belakang ya, itu bisa kita gunakan serangga. Sebagai hasil dari perkembangan teknik yang terbaru yang cukup baik ya dalam molekuler biologi molekuler, baik itu biologi seluler juga ya, dan termasuk genetika, itu dilakukan untuk lalat buah ya, kemudian juga nyamuk ya, dan serangga besar yang lain itu sudah dilakukan selama 20 tahun terakhir, di mana informasi yang luar biasa terkait pengetahuan imunologi serangga itu secara dramatis ya, cukup luar biasa, telah memungkinkan kita untuk mampu memahami bagaimana sebenarnya mekanisme dasarnya ya. Jadi dalam materi ini ya, kita akan melihat kemajuan terkini dalam menjelaskan mekanisme secara molekuler dan pengetahuan yang terkait dengan signifikasi atau pentingnya imunologi biologis pada serangga. Yang pertama akan kita lihat terkait dengan apa itu imunologi serangga ya, termasuk juga sejarahnya di sini, terutama pertama adalah terkait dengan perintis studi imunologi serangga ya, jadi pioneering studies of insect immunology ya. Itu tahun 1884 ya, Ele Maksnikov ya, seorang ilmuwan Rusia memperkenalkan kata fagosit ya sebagai nama untuk sel sirkulasi invertebrata yang bertanggung jawab untuk memakan ya, menelan benda asing, dan pertama kali menemukan respon imun fagositosis pada serangga ya. Jadi ini sejarah penting ya, tahun 1884 ya. Ilmuwan Rusia menemukan istilah fagosit ya, di mana sel tersebut ternyata mampu memakan istilahnya benda asing ya. Termasuk nanti seperti ya tadi yang saya sampaikan ya, serangan dari entomopatogen maupun pestisida ya, itu kan juga benda asing ya, itu mekanismenya juga istilahnya bisa mekanisme fagositas ya tadi ya, atau istilahnya fagosit di sini ya. Kemudian ilmuwan Rusia yang lainnya ya, Sergei Metalnikov ya, secara intensif mengeksplorasi mekanisme fagositosis pada serangga, di mana dia memulai dengan menjelaskan berbagai jenis hemosit pada serangga. Jadi ini ada di hemosit serangga ya, jadi di darah serangga, dan perannya dalam proses fagositosis juga dalam proses tadi mekanisme selain fagositosis juga ada enkapsulasi, kemudian juga ada pembentukan nodul ya, jadi istilah mekanisme di dalam ketahanan serangga. Kemudian ilmuwan ini juga menemukan hemosit granuler ya, istilahnya disebut granulosit sebagai suatu sel fagositosis yang utama ya. Jadi menemukan hemosit ya yang saya rasa bentuknya seperti granul ya, jadi disebut granulosit ya, yang berupa fagositik ya, yang berperan sebagai fagosit utama. Kemudian Metalnikov menghabiskan hampir 3 dekade ya mempelajari fagositosis bakteri ya. Jadi sekitar 30 tahun dia mempelajari terkait dengan proses fagositosis bakteri pada 2 spesies larva Lepidoptera.
Jadi yang istilahnya ada bakteri yang ada pada serangga yaitu Lepidoptera, yaitu dari spesies Lepidoptera Galleria melonella ya dan Virausta nubilaris ya. Jadi itu apa istilahnya model targetnya di dua larva Lepidoptera ya terkait dengan bakteri yang ada pada dua larva tersebut ya. Dan berbagai pengamatannya membuat ilmuwan ini percaya bahwa fagositosis bukanlah satu jenis respon ya, tetapi merupakan fenomena yang sangat kompleks ya dengan intensitas yang berbeda-beda ya. Artinya ini adalah fenomena yang cukup penting ya terkait dengan fagositosis ya. Itu adalah istilahnya tidak hanya respon ya. Artinya karena itu cukup penting jadi bukan karena ada serangan kemudian muncul fagositosis ya, tetapi mungkin mekanismenya lebih dari itu. Kemudian pemahaman molekuler kita mengenai reaksi bawaan seluler pada serangga telah sangat meningkat secara luar biasa ya selama 2 dekade terakhir ya. Beberapa reseptor yang terlibat di dalam fagositosis dan mekanisme pengaturan baru-baru ini telah ditentukan ya menggunakan suatu teknik biologi genetik ya dan juga molekuler ya. Jadi ini kita bisa melihatnya dari secara genetik ya dan juga secara molekuler. Beberapa molekul yang terkait dengan proses enkapsulasi tadi ya, selain fagositosis juga ada enkapsulasi ya, juga telah diidentifikasi pada sistem serangga ya, yang istilahnya ukurannya besar ya. Jadi apa tadi istilahnya large insect ya dan juga nyamuk ya, itu jadi binatang model yang digunakan. Kemudian tahun 1918 ya, ini Rudolf W. Glasser pertama kali melaporkan adanya ternyata masih dalam bahasa C, mohon maaf sebentar. Ya, saya kelewat 2 slide ya, nanti saya edit kembali ya. Mohon maaf ini masih dalam bahasa Indonesia. Jadi tahun 1918 ya, Rudolf Glasser pertama kali melaporkan adanya kekebalan pada belalang. Dan dilanjutkan oleh June M. Stephen ya, yang melaporkan identifikasi aktivitas bakterisida, juga tadi terkait dengan bakteri ya, yang dapat diinduksi di dalam darah serangga ya, hemolimfa ya, dari ngengat lilin, apa tadi, G ini Galleria mungkin ya, G. melonella ya. Jadi ini sejarahnya. Kemudian dilanjutkan penelitian imunologi serangga humoral, yang dimulai oleh kelompok Hans Bohmen ya di Universitas Stockholm dalam upaya untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana serangga yang metamorfosisnya sempurna ya metabola bertahan melawan infeksi mikroba patogen apabila hemolimfanya yang istilahnya ada di tubuhnya bersirkulasi ya, ternyata tidak mengandung antibodi ya. Mungkin ada beberapa serangga yang tidak punya antibodi ya, termasuk di sini holometabola ya, dan tidak memiliki sel kekebalan yang mampu meningkatkan respon imun adaptif ya. Jadi mekanismenya karena cukup kompleks ya, mungkin dia tidak ada mekanisme tertentu, tetapi dia bisa dengan mekanisme yang lain ya. Yang dilakukan di sini ya oleh peneliti di Universitas Stockholm ya, kelompok Hans Bohmen ini ya, dia menggunakan Drosophila ya, dengan menyuntikkan beberapa bakteri gram positif yang berbeda dan menunjukkan bahwa lalat buah Drosophila melanogaster juga memiliki sebenarnya efek bakterisida ya, yang dapat diinduksi di hemolimfa ya. Artinya dia tidak punya antibodi ya, tetapi dia bisa menghasilkan seperti bakterisida di hemolimfanya. Ya, jadi ini penemuan-penemuan penting ya, dan sebenarnya sudah cukup lama ya, ini 1972. Kemudian kelompok tersadari bahwa pemurnian molekul bakterisida dari Drosophila akan sangat sulit ya, dan rekan Bohmen beralih ke ngengat sutra raksasa ya, karena kalau menggunakan Drosophila ukurannya kecil, jadi dia menggunakan tadi ya banyak dilakukan di serangga yang ukurannya lebih besar ya, jadi menggunakan ngengat sutra raksasa yaitu Hyalophora cecropia, yang mana dengan menggunakan ini ngengat
raksasa bisa mendapatkan 1 mili hemolimfa per pupa ya, jadi lebih banyak lah dibandingkan kalau Drosophila. Kita bayangkan Drosophila yang ukurannya sangat kecil ya, untuk mendapatkan hemolimfanya kan cukup sulit ya. Jadi kita cari yang praktis ya. Jadi biasanya kita gunakan binatang model yang bisa mendukung yang lebih praktis ya, seperti itu ya. Kemudian setelah mengumpulkan pengetahuan tentang efek atau pengaruh bakterisida yang ternyata dapat diinduksi ya, mereka akhirnya melaporkan rangkaian mekanisme yang lain, yaitu adanya asam amino ya dari 2 peptida antibakteria baru yang mereka sebut sebagai sekropin ya, yang juga terlibat dalam kebawaan serangga ya. Jadi ada hubungannya dengan asam amino dan juga peptida ya dari antibakteria yang istilahnya saat itu baru ya, jadi belum pernah ditemukan ya, yang disebut dengan sekropins. Kemudian penemuan penting tersebut membuka bidang baru dalam imunologi serangga yang mengarah pada isolasi peptida tadi ya, AMP ya, dari banyak serangga berbeda. Selain itu ada alpha defensin ya yang diisolasi dari neutrofil mamalia hanya beberapa tahun setelah identifikasi dan pengurutan sekropin ya. Jadi diawali dari serangga kemudian mengarah ke vertebrata ya, termasuk mamalia di dalamnya ya. Dan kemudian mengarah pada identifikasi sejumlah besar peptida ya AMP yang ditemukan pada vertebrata dan memberikan pengetahuan penting untuk mampu memahami pertahanan kekebalan pada inang mamalia. Jadi dipelajari juga akhirnya di mamalia ya. Kemudian berbagai kemajuan tambahan selama 25 tahun berikutnya ya, menghasilkan penemuan jalur sinyal ini pada serangga menggunakan Drosophila. Drosophila memang binatang model ya yang bisa digunakan karena kenapa digunakan jadi model ya, karena juga dia reproduksinya cepat ya, kemudian genetik dia sudah diketahui susunan genetiknya keseluruhan ya, sehingga dia mudah digunakan. Juga istilahnya ukuran DNA-nya juga tidak terlalu besar ya untuk Drosophila. Jadi ditemukan jalur sinyal tol Drosophila dan juga IMD. Dan juga ada reseptor yang juga mirip tol ya pada manusia ya, juga ditemukan ya, dan jalur sinyalnya. Ya, tadi di dalam bahasa Indonesia ya, terutama untuk yang mahasiswa internasional ya. Oke, yang selanjutnya adalah terkait dengan konsep dasar ya dan perkembangan imunitas bawaan ya. Jadi tahun 1989 ya, Charles A. Genoway pertama kali mengajukan konsep dasar untuk imunitas bawaan sebagai respon pertahanan lini pertama dari inang yang akan berfungsi untuk membatasi infeksi pada awal-awal, istilahnya early hours ya, jadi jam-jam awal setelah terpapar mikroorganisme. Jadi waktu-waktu awal setelah terpapar mikroorganisme, konsep dasar imunitas bawaan itu dikemukakan oleh ini ya, Genoway. Di mana dia menyarankan bahwa sistem ini akan diaktifkan oleh sekelompok reseptor yang dikodekan oleh garis, istilahnya di sini disebut sebagai garis germline ya, jadi garis murni ya, dan juga protein terlarut, di mana masing-masing disebut sebagai reseptor pengenalan pola dan juga protein ya. Jadi pasti semuanya terkait dengan pembentukan peptida, protein itu ada reseptornya ya. Jadi itu kaitannya di mana molekul pengenalan pola ini disarankan untuk kemudian mengenali komponen dinding sel mikroba ya, yang disimpan di antara mikroba tetapi tidak ada di inang ya. Jadi ini cara dia untuk kemudian berhubungan dengan parasit ya, yang istilahnya memang mengenali parasit tertentu ya, ada di dinding sel mikroba. Kemudian motif yang bukan motif, pola ya, pola tersebut ya disebut pola molekuler terkait dengan patogen ya. Jadi polanya itu adalah pola terkait dengan patogen ya, yang disingkat dengan PAMPS ya. Jadi disebut dengan pathogen associated molecular pattern ya, PAMPS ya. Di sini termasuk adalah lipopolisakarida atau LPS ya, dari bakteri gram negatif. Jadi ini dikenali
istilahnya kalau di gram negatif dia punya lipopolisakarida, itu yang dikenal ya untuk proses contohnya pada serangga. Kemudian ada juga peptidoglycan ya atau PGN, itu ada di gram bakteri gram positif ya. Dan ada beta 1,3 glukan itu ada di jamur ya. Jadi ini tiap spesifik, ada yang gram positif, ada yang negatif kalau bakteri ya. Kemudian kalau jamur itu juga beda sendiri. Jadi glukan ya, beta 1,3 glukan itu untuk jamur. Kemudian setelah proses dikenali istilahnya oleh reseptor ya, maka reseptor tersebut akan mengaktifkan istilahnya pertahanan sinyal ya, kasket sinyal ya yang berbeda yang akan mengarah ke ekspresi gen ya. Jadi ekspresi gen yang kemudian akan berpartisipasi ya atau berperan di dalam respon imun bawaan dari organisme ya. Seperti adanya sitokinin inflamasi ya atau tadi adanya AMP ya. Jadi polipeptid yang dihasilkan ya, peptide ya yang dihasilkan. Kemudian Genowe juga menyatakan bahwa pengenalan pola mungkin sangat penting tidak hanya pada fase awal infeksi ya, tetapi juga di dalam permulaan imunitas adaptif yang terjadi pada vertebrata. Ya, artinya di vertebrata juga terjadi. Kemudian hipotesisnya telah dibuktikan oleh penelitian imunitas bawaan yang baru-baru ini juga dilakukan pada invertebrata dan juga vertebrata. Ya ini awalnya yang merupakan konsep dasar ya, yang menjadi konsep dasar di dalam perkembangan imunitas bawaan ya, pengetahuan kita terkait dengan imunitas bawaan. Kemudian tahun 1996 Hoffman dan rekan-rekan melaporkan bahwa adanya reseptor TOL yang ada di Drosophila ya. Ternyata peran dari reseptor tersebut adalah untuk mengendalikan ya atau mengontrol respon imun untuk antifungal pada lalat buah. Jadi untuk melawan jamur ya pada Drosophila. Dan mutasi pada jalur sinyal tersebut ya, sinyal TOLL ya, secara dramatis mengurangi kelangsungan hidup setelah infeksi jamur ya. Jadi kalau itu ada mutasi pada jalur tersebut ya, maka ketahanan dari lalat buah Drosophila itu akan berkurang. Jadi adanya hal tersebut menunjukkan bahwa jalur tersebut ya, itu jalur signal TOLL-nya, TOL ini sangat penting untuk ketahanan atau imunitas serangga ya. Kemudian di tahun 1997, Genowe dan kawan-kawan ya pertama kali mengidentifikasi yang ada pada manusia ya, homolog manusia dari protein Drosophila TOL. Jadi dia menyamakan di manusia apakah ada juga respon seperti itu ya atau jalur sinyal seperti itu. Dan membuktikan bahwa reseptor yang memang ternyata ada mirip dengan TOL ya, itu menginduksi aktivitas sinyal imunitas adaptif ya. Jadi kalau kita memang biasanya kalau contohnya saja karena kalau saya banyak di pestisida, kalau pestisida itu juga kalau kita pelajari cara kerja itu biasanya memang disamakan biasanya kalau insektisida karena banyak kelompoknya, banyak yang insektisida ya, itu juga dimiripkan dengan manusia, apakah ada kemiripan ya. Jadi sama juga seperti ini kalau imunitas juga bisa kita samakan antara vertebrata ya dan juga serangga, termasuk di sini adalah mamalia ya manusia ya. Seperti itu. Kemudian laporan ini membuka penelitian-penelitian baru ya mengenai imunitas bawaan mamalia dan perkembangan yang luar biasa di bidang imunitas bawaan vertebrata dan juga invertebrata telah mampu memberikan kontribusi pengetahuan yang sangat luar biasa ya, berharga untuk kita terhadap pengembangan contohnya obat baru terhadap penyakit menular ya. Jadi ini kalau untuk manusia itu bisa luar biasa ya. Jadi kalau kita sakit ya karena infeksi dari patogen itu bisa kita pelajari karena kita punya mungkin mekanisme ketahanan ya untuk melawan parasit atau patogen tersebut ya, seperti itu. Nah itu mekanismenya bisa untuk pengembangan obat ya, obat baru terhadap penyakit menular, kemudian inflamasi ya, dan juga terkait dengan kekebalan tubuh yang nantinya berdampak serius ya pada masyarakat saat ini ya, istilahnya manusia modern saat ini. Kemudian kita masuk di protein pengenalan tadi ya, PAMP di dalam imunologi serangga.
Ya, tadi yang untuk gram apa tadi yang awalnya negatif ya, itu peptidoglikan kalau nggak salah ya. Kebalik saya. Intinya ini untuk bakteri ya, yang pertama yaitu peptidoglikan, ya, protein yang mengenali peptidoglikan ya. Jadi PGN itu adalah peptidoglikan ya, polimer yang terdiri dari untaian glikan N-asetilglukosamin ya atau GLC-NAC dari asam N-asetil muramat ya atau NAC yang secara bergantian dihubungkan satu sama lain melalui jembatan peptida yang pendek ya. Jadi PGN atau peptidoglikan itu ada di bakteri dan dia itu adalah polimer ya. Dan dia dihubungkan oleh jembatan peptida ya, namanya polimer, itu artinya banyak ya, poli, jadi terdiri dari monomer dan banyak ya, dan setiap monomer dihubungkan oleh peptida pendek ya. Kemudian, nah ya benar, PGN di bakteri negatif ya. PGN dari bakteri gram negatif ya, dan beberapa spesies Bacillus yang berbeda dari PGN gram positif ya. Oh ternyata ada juga untuk yang di gram positif ya, yaitu yang di Bacillus itu juga punya PGN ya. Tetapi dengan mengganti residu lisinnya dengan asam mesodiamino pimelik ya, karena itu adalah apa istilahnya tadi ada perbedaan lah ya yang di gram positif ya. Pada asam amino ketiga dalam rantai batang peptidanya ya, nanti ada di gambar 1 ya. Kemudian reseptor pengenalan PGN serangga ya atau istilahnya adalah PGRPS pertama kali dijelaskan ya pada ngengat Bombik Mori ya atau dikarakterisasi oleh Yoshida ya di tahun 19 Yoshida dan kawan-kawan tahun 1996. Kemudian diusulkan untuk menjadi pemicu respon imun bawaan pada ngengat ya, artinya disetujui ya bahwa itu adalah salah satu pemicu adanya respon ketahanan atau imunitas ya bawaan pada ngengat ya, Bombik Mori ya. Dan saat ini banyak PGRP telah dimurnikan untuk kemudian diidentifikasi dari berbagai vertebrata dan juga invertebrata ya, termasuk dari Drosophila. Jadi PGRP itu sudah banyak dikarakterisasi di berbagai jenis makhluk hidup ya, baik itu vertebrata atau invertebrata, termasuk tadi Drosophila. Kemudian semua PGRP memiliki apa yang disebut domain PGRP yang terdiri dari sekitar 160 residu asam amino yang menunjukkan kemiripan yang tinggi dengan lisozaim bakteriofag T7 ya. Jadi seperti pemakan bakteri di sini ya. Jadi PGRP itu punya domain yang mirip dengan bakteriofag ya, pemakan bakteri T7. Yang diketahui memiliki N-asetil murarmoyl L-alanin amidase yang bergantung pada zinc ya. Ya seng ya kalau nggak salah ya. Ya dengan zinc ya. Kemudian amidase ini dapat memutus ikatan amino yang menghubungkan batang peptida dengan tulang punggung karbohidrat pada PGN. Ya, jadi di prosesnya amidase tersebut bisa merusak ya ikatan amino yang ada di PGN tadi ya. Kemudian struktur tersier dari beberapa PGRP ada yang LB, istilahnya struktur yang lain lah ya, ada PGRP LB, ada yang LE dan ada yang LC, menunjukkan bahwa domain alur permukaan yang diperluas yang mungkin terlibat dalam pengenalan molekul hilir selama transfer sinyal PGL. Artinya ini tadi mekanismenya kompleks ya, jadi tidak hanya terkait dengan PGRP, tetapi PGRP pun jenisnya juga cukup banyak ya. Dan di dalam interaksi antar peptida batang PGN dan domain PGRP ya. Jadi mekanismenya cukup kompleks. Nah ini gambar tadi ya, jadi struktur dari peptidoglikan ya. Dan juga ada ada TCT dan juga ada beta 13 glukan kalau itu pada jamur tadi ya. Kemudian ya ini ya gambarnya yang membedakan ya strukturnya untuk 3 jenis
ya peptida ya yang dikenali ya oleh struktur ketahanan pada serangga contohnya ya. Nah, ini gambar satu ini menunjukkan bahwa peptidoglikan adalah polimer ikatan silang batang ya dengan peptida yang terdiri dari N-asetilglukosamin ya, KLC-NAC dan asam N-asetilmuramat ya, NAC. Kemudian yang A itu adalah struktur peptidoglikan tipe lisin polimer dari S. aureus ini apa ya? Jamur ya? Saya agak lupa ya. Kemudian residu ketiga dari bakteri ya seharusnya ya. Kemudian residu ketiga dari peptida batang adalah L-lisin ya di situ. Kemudian yang B itu struktur peptidoglikan tipe DAP polimer dari Escherichia coli ya, yang mengandung residu asam mesodiaminopimelik ya atau DAP pada residu ketiga dari peptida batang. Yang C itu adalah struktur polimer beta 13 glukan yang ada pada jamur ragi ya dan jamur yang lain. Kemudian yang D itu adalah struktur peptidoglikan tipe DAP monomer yang mengandung ikatan 16 anhidro internal pada residu murnak yang berfungsi sebagai molekul ligan jalur IMD. Kemudian molekul ini berfungsi sebagai pola molekuler yang terkait dengan patogen atau PAMP ya. Jadi itu adalah molekul-molekul penting ya dalam bentuk polimer tadi ya yang digunakan untuk proses pengenalan di dalam sistem imunologi ya, termasuk pada serangga. Kemudian Drosophila ya yang digunakan juga sebagai model di sini ya, memiliki ternyata 13 gen PGRP. Jadi gennya ya yang mengontrol imunitas terkait dengan peptidoglikan itu punya 13 ya. Dan 13 gen tersebut mampu mengkode 17 jenis protein ya untuk PGRP melalui penyambungan alternatif ya. Nah, PGRP Drosophila diklasifikasikan menjadi PGRP katalitik dan non-katalitik ya. Jadi sifatnya ada yang untuk mampu mengkatalisis, ada yang tidak mampu mengkatalisis. Untuk yang LB, SB dan SC yaitu termasuk yang PGRP katalitik. Sedangkan yang SA, SD dan LC itu adalah tidak memiliki residu pengikat zinc yang diperlukan untuk aktivitas amidase, namun masih mempertahankan kemampuan untuk mengikat dan mengenali PGN. Ya. Jadi ada yang tidak punya sifat katalisis ya, tapi dia mampu mengenali peptidoglikan. Kemudian ada PGRP Drosophila juga dapat dikategorikan berdasarkan ukuran. Ya. Ada PGRP yang proteinnya itu pendek, yaitu PGRP SA, SB, SC, dan SD. Ini adalah merupakan protein yang ada di darahnya ya, hemolimfa, yang disekresikan dengan domain PGRP dan urutan sinyal. Sedangkan ada yang bentuknya panjang, yaitu LA, LB, LC, LD, dan LE. Ini berisi domain PGRP dengan urutan sinyal dan adanya domain tambahan ya, makanya bentuknya panjang. Kemudian ada yang untuk LA dan LC, LD ini sebenarnya adalah protein yang berhubungan dengan membran, sedangkan yang lainnya itu adalah bersifat sebagai sitosol. Ya, jadi ada yang sebagai membran, ada yang sifatnya sebagai sitosol. Kemudian studi genetik Drosophila saat ini ya baru-baru ini menunjukkan bahwa dua PGRP bentuk pendek non-katalitik ya, yaitu SA dan SD itu ternyata berperan di dalam pengenalan lisin tipe PGN. Jadi yang PGN tipe ada lisinnya ya. Dan dalam aktivasi jalur sinyal tol tadi ya, dua reseptor bentuk panjang yaitu LC dan LE diperlukan untuk mengenali PGN tipe DAP dan untuk aktivasi jalur sinyal IMD. Ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk protein yang mengenali
molekul ini ya, beta 1,3 glukan ya. Beta 1,3 glukan adalah polisakarida dari monomer D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan beta 1,3 glikosidik ya, yang merupakan komponen dinding sel penting yang ada di yeast ya, ragi ya. Kemudian ada di jamur yang lainnya juga ya, mushroom ya, itu jamur edible jamur ya, jamur yang besar-besar itu ya, dan juga jamur yang lain ya. Kemudian beta 1,3 glukan ya, untuk proteinnya ya, pengenalan yang mengenali tersebut ya, disebut dengan beta GRP ya. Itu pertama kali dia dipurifikasi ya, didapatkan dari hemolimfa ulat sutra Bombyx mori ya, sebagai suatu protein dengan ini ukuran 50 kilodalton ya, dengan afinitas yang kuat terhadap dinding sel bakteri gram negatif ya. Jadi ini untuk yang gram negatif. Kemudian apa ini? cDNA yang dikode dari protein ini diisolasi dari perpustakaan cDNA tubuh lemak ulat sutra yang diimunisasi istilahnya ya, diimunisasi, kemudian diurutkan dan diberi nama protein pengikat bakteri gram negatif atau GNBP ya. Dan tanpa diduga rangkaian asam amino dari protein GNBP ini mengandung wilayah dengan homologi yang signifikan, yang cukup signifikan ya terhadap wilayah katalitik yang diduga dari sekelompok bakteri beta 1,3 glukanase dan beta 1,4 glukanase. Pada saat itu belum diketahui apakah GNBP ini dapat berikatan dengan yang beta 1,3 glukan ya. Jadi dia berikatan bisa dengan saat itu ya, dia diketahui dia berikatan dengan bakteri ini ya, beta 1,3 glukanase dan beta 1,4 glukanase. Di tahun 2010, kelompok ASIDA menentukan cDNA dari beta GRP asli yang memiliki kemampuan untuk mengaktifkan kasket profenoloksidase ulat sutra yang dibantu oleh beta 1,3 glukan. Jadi prosesnya dia mampu menghasilkan molekul lagi ya yang namanya profenoloksidase ya. Ini protein ya seharusnya yang dibantu oleh substrat beta 1,3 glukan. Nah, urutan asam amino beta GRP yang disimpulkan itu ternyata tidak sama dengan GNBP yang ada di gram negatif ya. Jadi yang beta GRP ternyata tidak sama dengan GNBP. Meskipun mereka dimurnikan dari serangga yang sama, menunjukkan bahwa Bombyx GNBP dan beta GRP dapat mengenali ligan yang berbeda. Nah, akhirnya berbeda ya. Karena tadi kalau kita lihat slide selanjutnya sebelumnya tadi itu seharusnya dia untuk gram positif ya. Dan dapat mengatur respon imun yang berbeda pada ulat sutra ya. Tahun 2003 ya, Huffman menerbitkan serangkaian studi genetik terobosan di Drosophila ya, dari genom Drosophila yang mampu mengkode 3 GNBP, yaitu GNBP 1, 2, dan 3 dan 2 protein terkait ya. Kemudian Gobert dan kawan-kawan juga di tahun 2003 melaporkan bahwa Drosophila GNBP 1 berfungsi sebagai molekul penting untuk aktivasi jalur pensinyalan tol yang dimediasi oleh gram positif. Nah, ini akhirnya muncul bahwa dia itu adalah untuk gram positif ya, untuk aktivasi jalur sinyal tol ya, yang itu di Drosophila. Lebih lanjutnya lagi tahun 2006, Gothard dan rekan menunjukkan bahwa Drosophila GNBP 3 ternyata terlibat dalam penginderaan jamur beta 1,3 glukan ya, jadi bisa juga untuk jamur dan berfungsi sebagai reseptor pengenalan beta 1,3 glukan hulu istilahnya ya, dan juga untuk jalur tol. Kemudian fungsi biologis pasti dari GNBP 2 pada Drosophila belum dapat ditentukan.
Tetapi dari karya tersebut ya, dari tulisan tersebut ya, hasil penelitian tersebut, homolog Drosophila GNBP 1 dan 3 telah diidentifikasi dari beberapa serangga berbeda seperti Anopheles gambiae, Manduxa secta, Tenebrium moliter ya, serta karakteristik fungsi biologisnya baru-baru ini artinya diketahui ya. Kemudian baru-baru ini struktur tersier dari domain N-terminal Drosophila GNBP 3 telah dipecahkan menunjukkan bahwa domain ini mengandung lipatan mirip imunoglobulin ya, di mana situs pengikatan glukan ditutupi oleh sebuah loop yang sangat terkonservasi ya di antara protein pengikat glukan. Ya, ini struktur molekulnya ya. Kemudian yang ketiga adalah protein pengenalan untuk lipopolisakarida. Ya. Hemolim yang diidentifikasi sebagai gen imun ya yang diinduksi oleh bakteri pada ngengat sutra raksasa yaitu H. secrovia adalah anggota superfamili gen imunoglobulin yang terdiri dari empat domain imunoglobulin ya. Dan ketika bakteri disuntikan ke dalam pupa yang berdiapaus, konsentrasi hemolim meningkat 18 kali lipat ya. Dan itu terbukti secara khusus berinteraksi dengan bagian lipid A ya dari LPS ya. Jadi mekanismenya itu di apa istilahnya? Senyawanya itu adalah hemolim ya. Bukan hemolim. Hemolim itu gennya ya. Jadi hemolim itu istilahnya ekspresinya dia meningkat ya 18 kali lipat ketika ada bakteri dimasukkan ya ke pupanya. Itu proses penelitiannya. Kemudian dari struktur sinar X ya juga ditentukan strukturnya yang mengungkapkan ya domain imunoglobulin 2 dan 3 sebagai titik pengikatan fosfat yang akhirnya mendukung gagasan bahwa kespesifikan interaksi antara bakteri itu terjadi melalui adanya lipid di fosfat A, yaitu mekanismenya. Kemudian efek pertahanan secara seluler dari hemolim tercermin dari kemampuannya untuk menghambat agregasi hemosit dan meningkatkan fagositosis secara in vitro. Ya, jadi hemolim ini membantu untuk penghambatan agregasi ya atau penggumpalan ya atau menjadi agregat dari hemosit dan juga membantu untuk meningkatkan proses terjadinya fagositosis ya di dalam tubuh ya organisme secara in vitro istilahnya. Dan berdasarkan temuan tersebut, hemolim dianggap sebagai molekul pengenalan pola di dalam respon imun serangga ya. Jadi di sini adalah disebut hemolim ya. Beberapa hemolim dari serangga yang berbeda termasuk pada M. secta juga telah dimurnikan dan menunjukkan spesifisitas pengikatan pada bakteri ya dan memiliki fungsi biologis yang serupa dengan hemolim yang ada di ulat sutra raksasa ya Bombyx mori. Ya, jadi antar spesies terdapat kemiripan ya. Ini contohnya untuk yang belalang ya, M. secta dengan ulat sutra ya, Bombyx mori. Kemudian protein pengenalan LPS ya atau disebut dengan LRP di sini yang istilahnya disebut protein baru ya dengan ukuran 40 kilodalton itu dapat dimurnikan hingga homogenitas dari didapatkan ya secara homogen ya dari kumbang besar yaitu spesies Holotrichia diomphalia ya. Kemudian LRP menunjukkan suatu aktivitas aglutinasi pada bakteri E. coli ya, Escherichia coli, tetapi ternyata tidak pada Staphylococcus aureus ya atau Candida albicans. Ya, jadi dia spesifik untuk spesies tertentu seperti pada Escherichia coli. Ya. Kemudian aktivitas aglutinasi di E. coli secara istilahnya spesial ya, istimewa, itu ternyata dapat dihambat oleh LPS ya, tipe tertentu ya di sini disebut sebagai tipe yang
keras ya atau kasar dengan inti oligosakarida yang lengkap ya. Dan cukup menarik bahwa LRP terdiri dari 6 pengulangan domain yang mirip faktor pertumbuhan epidermal atau EGF ya. Jadi ini bentuk strukturnya. Kemudian selain itu untuk E. coli yang dilapisi dengan LRP murni ternyata mampu dikalahkan ya atau dibersihkan lebih cepat pada larva dibandingkan E. coli yang telanjang yang menunjukkan bahwa protein tersebut berpartisipasi dalam pembersihan E. coli secara in vivo. Jadi kalau di luar tubuh organisme itu juga bisa kita manfaatkan kalau kita punya LRP ya. Jadi dia bisa membersihkan E. coli ya atau istilahnya mekanismenya mengalahkan E. coli ya dibandingkan kalau kita tidak pakai istilahnya menambahkan LRP ya secara in vivo. Kemudian 3 domain mirip EGF aminoterminal pada LRP, namun bukan 3 domain mirip faktor pertumbuhan epidermal kapoksil terlibat juga dalam aktivitas pengikatan LPS yang menunjukkan bahwa LRP berfungsi sebagai protein pengenalan pola untuk LPS dan memiliki peran ya sebagai protein pengenalan pola untuk LPS ya yang merupakan protein imun bawaan ya. Itu jadi untuk yang LRP ya. Oke. Nah, ini saya rasa yang selanjutnya ya, yaitu terkait dengan respon imun humoral ya. Yang pertama adalah terkait dengan sifat biokimia dari peptida antimikrobia pada serangga. Nah, selama 2 dekade terakhir ya banyak AMP telah diisolasi dari serangga dan juga dari tanaman ya. Jadi ternyata AMP juga ada di tanaman. Di mana sebagian besar AMP serangga ini ya diklasifikasikan menjadi 2 kelompok ya, yaitu AMP terinduksi yang disekresikan ke dalam hemolimfa ketika bakteri atau jamur disuntikkan ke serangga. Jadi dia dihasilkan ya ketika ada serangan bakteri atau serangga. Dan juga ada AMP konstitutif ya yang memang sudah ada di hemolimfa ya. Jadi ada yang diinduksi, ada yang sudah ada. Makanya tadi saya rasa ada pernyataan bahwa kalau kita bicara tentang sistem imun adaptif itu bisa saja bukan istilahnya bukan respon ya, karena secara keseluruhan itu cukup kompleks ada di organisme. Kemudian lebih dari 250 serangga yang memiliki AMP di sini ya, yang diuji ya, telah mampu AMP ya dari lebih dari 250 serangga itu telah diisolasi ya sejak ditemukannya sekrofin tadi ya dari kelompok Bowman. Meskipun terdapat perbedaan besar dalam ukuran, jadi tiap spesies mungkin berbeda ukurannya untuk AMP-nya ya. Itu luar biasa setelah ditemukan sekrofin ya. Kemudian ada perbedaan di komposisi asam aminonya dan juga struktur. Kemudian AMP serangga juga dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori ya. Di mana untuk AMP yang terbesar itu termasuk dalam kategori yang pertama, yaitu peptida dengan ikatan disulfida intramolekuler yang membentuk lembaran alpha helix ya. Dan juga istilahnya betasid ya di sini alpha helical betasid. Kemudian ada yang seperti jepit rambut ya, hairpin like betasid ya. Dan juga ada yang struktur campuran. Kemudian kelompok kedua terdiri dari peptida linier yang membentuk helix alpha amfipatik ya. Dan yang terakhir, kategori terakhir itu adalah yang mengandung peptida residu kaya dengan prolin ya dan atau glycine ya, pro and or glycine residu. Jadi ini AMP ya itu dikategorikan menjadi berapa ini 3 ya.
Ya, 3 kategori ya. Nah, ini belum saya bahasa Inggriskan ya. Jadi ini kita lanjutkan insya Allah di minggu depan ya setelah saya selesai untuk mengedit ya, merevisi translatannya ya. Saya rasa itu sementara. Mungkin ada yang tanyakan?